مع السلامة في أماني شيخنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Waalaikumsalam. sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu dimanapun berada, wabil khusus warga Nahdien, teman-teman Nahdien di seluruh Indonesia yang sangat cerah di hari Minggu. Nah, kebetulan saya ada di wilayah Kecamatan MWC Serang Baru. Nah, hari ini spesial sekali saya meliput adanya peletakan batu pertama pembangunan MWC Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sangat spesialnya karena baru pertama kali di wilayah pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bekasi, MWC membuat satu kantor. Kalau di wilayah-wilayah yang lain seperti daerah Jawa udah biasa NU begitu besar. Tapi perlu diketahui NU yang ada di Kabupaten Bekasi itu sangat berat perjuangannya. Karena di sini tempatnya radikalisme, semuanya ada di sini. Maka saya bisa mengatakan bahwa NU yang ada di Kabupaten Bekasi perjuangannya berat. Nah, sehingga sampai ada satu MWC yang mendirikan satu kantor yang nanti rencana akan tingkat 3. Wah, sudah keren sekali. Untuk itu kami akan tanya-tanya kepada beliau, Surya dari MWC Serang Baru, dan juga ada Bapak pengusaha yang mewakafkan tanahnya untuk kantor MWC Serang Baru. Kita tanya-tanya Bapak semuanya ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Pak Kiai, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, Ini syukurillah sehat. kondisi COVID-19 yang semakin zona merah, kegiatannya apa aja di Serang Baru Pak Kiai MWC? Sejauh ini aktivitas kami rutinitas ya di majlis ataupun di masjid tetap berjalan walaupun dengan prokes yang sangat ketat, ya, memperhatikan juga melaksanakan anjuran daripada pemerintah untuk memutus mata rantai ya COVID-19. Ya, mudah-mudahan ke depan apa yang terjadi hari ini segera berlalu. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya lebih baik lagi, Amin. semuanya lebih maksimal lagi dalam pelaksanaannya. Amin. Beliau ini Bapak Rais Surya MWC Kecamatan Serang Baru, Bapak Kiai Haji Sofyan Sauri. Nah, sekarang Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana Pak wabarakatuh. Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi dalam keadaan COVID tetap semangat berkarya. Insya Allah tetap berkarya. Insya Allah. Bapak Ibu semua, kita tanya-tanya. Pak Kiai, maaf. Saya melihat di grup-grup kemudian ada peletakan batu pertama, sesuatu yang istimewa di wilayah BCN Kabupaten Bekasi. Sebenarnya sudah ada rencana untuk membuat kantor jauh-jauh ini, apa ini model dadakan Kiai? Perlu saya sampaikan, kami pengurus MWC NU Serang Baru, saya Roy Surya, begitu pula dengan Tanfid dan semuanya lembaga yang ada di Serang Baru. Ketika kami dilantik, dikukuhkan menjadi pengurus MWC NU Serang Baru, maka dari itu pula muncul sebuah niatan dan tekad yang kuat. Kami semuanya berpikir, kami semuanya menata hati, memunculkan giroh dan semangat, apa yang harus kami berikan untuk NU. Begitu ya? Apa yang harus kami berikan untuk NU. Ya. Apa yang harus kami sumbangkan buat NU. Jadi kami berpikir bagaimana menghidupkan NU, bukan hidup di NU. Oleh karena itu saya secara pribadi kepada semua pengurus, ya, Pak Kiai Haji Rudianto beserta semuanya pengurus yang berjuang, tidak pernah lelah, ya, mencari peluang, ikhtiar untuk bisa mewujudkan keinginan bersama, ya, berkhidmah kepada NU, bagaimana NU di Serang Baru ke depan lebih baik, NU ke depan lebih bisa bermanfaat maslahat wabil khusus masyarakat Serang Baru, umumnya Kabupaten Bekasi, Indonesia, bahkan dunia. Dunia mudah-mudahan bisa terwujud. Intinya kami selalu berpikir apa yang bisa kami berikan untuk NU, ya, bukan apa yang NU berikan kepada kami. Kalau untuk pembangunan ini sebenarnya udah dirancang dulu ya? Ya, semuanya berjalan, ya, sesuai dengan ikhtiar. Ya, sesuai dengan ikhtiar terus kami berjalan
berjalan, dan akhirnya ketika berjalan itu Allah kasih jalan. Dan mudah-mudahan ya apa yang kami harapkan sesuai juga dengan semua pengurus harapkan, target 4 bulan selesai itu bisa terwujud. 4 bulan jadi gitu. Mudah-mudahan doanya dari semuanya. Renewal itu berarti udah bisa 24 jam kerja terus ya untuk membangun berapa lantai ya? 3 lantai ya? Minimal 2 atau maksimal 3 langkah. Keren, Masya Allah, luar biasa ini, luar biasa. Pertanyaan saya, Ki, ada netizen, teman-teman tanyain deh sama Serang Baru tuh, kira-kira visi dan misinya ke depan setelah dilantik, kemudian nanti ada kantor, itu apa sih untuk perkembangan di Serang Baru? Kami tidak punya target muluk-muluk, hanya ingin meng-NU-kan Serang Baru. Kan Serang Baru. Udah muluk-muluk ya? Udah muluk-muluk ya? Oh, iya. Ya mungkin kalau saya rasa ketika semuanya tadi sudah tertanam sebuah giroh, sebuah semangat, hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil gitu kan. Ya, insya Allah. Ya. Berarti ada keyakinan. Keyakinan. Untuk Pak Haji. Ya. Pak Haji kan saya tadi waktu acara peresmian peletakan batu pertama, disampaikan bahwa Pak Haji itu adalah NU-nya kultural, bukan struktural. Iya, betul. Apa yang membuat di dalam hati Pak Haji itu ada memberikan wakaf untuk tanahnya, padahal kalau ini dijual aja Pak? Udah keluar berapa juta kok bisa memberikan untuk NU, itu apa sih keistimewaan di dalam hati Pak Kiai Pak Haji? Ya. Kemudian pandangan apa sih Pak Haji kepada Nahdlatul Ulama khususnya di Serang Baru? Ya, kebetulan saya sendiri terlahir saya dari Jawa Tengah, dari Pemalang itu. Memang Pemalang. Iya, memang di sono kan NU sudah kuat. Dan saya terlahir itu memang sudah ibarat kata Nahdlatul Ulama itu tidak asing di telinga saya. Bahkan dulu waktu muda saya sempat jadi pengurus IPNU. Iya, di Pemalang gitu. Jadi memang Nahdlatul Ulama ini memang sudah dari kecil memang saya sudah lahir di kalangan Nahdlatul Ulama gitu. Betul. Bahkan fotonya Mbah Hasim sendiri itu nggak asing buat saya karena beliau fotonya selalu ada di kamar mbah saya zaman dulu gitu. Jadi memang sudah terbiasa lah. Jadi kalau di rumah mbah saya itu fotonya selalu ada Mbah Hasim, Syekh Abdul Qadir Jailani sama sahabat Nabi, itu aja adanya. Apalagi itu aja. Wilayah Pekalongan, Pemalang. Iya. Kalau di sana basis ya. Iya. Kota santri. Kota santri, betul. Nah, apa sih yang membuat Pak Kiai kepingin mewakafkan tanah untuk Nahdlatul Ulama? Kenapa nggak dijual atau dikasihkan saya? Begitu maksudnya. Sebetulnya karena memang yang seperti sudah diceritakan tadi pada saat acara serah terima itu, pada saat waktu itu di Ramadan kemarin, saya itu karena saya usahanya di sini, saya pengen ziarah ke makam kiai yang ini di sini di mana gitu kan. Alhamdulillah sama saudara saya ditunjukkan makam Syekh Nawawi di kota Cibarusah tersebut. Kemudian kita pas waktu itu kebetulan sama teman-teman Banser. Nah, pada saat setelah selesai ziarah, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, kemudian tercetuslah bahwasanya rekan-rekan Banser itu sedang mencari tanah wakaf untuk kantor MBCNU. Terus saya tawarkan, saya tak ada kapling depan situ, mau nggak gitu. Sebetulnya seperti itu. Oh ya mau, ya sudah, monggo kita kelola. Ada Kiai langsung tiba-tiba menawarkan itu, apa sih pemikiran Kiai tentang NU itu? Sebetulnya tadi disampaikan dulu Bapak pernah menjadi kader PKS. Ya, saya bahkan bukan hanya PKS ya, bahkan pada saat remaja dulu sempat setelah di masa-masanya dulu saya sempat ikut FPI. Iya, untuk kader PKS sendiri saya waktu ke Jepang 3 tahun di sana, saya memang di sana adanya PKS. Saya pikir karena itu organisasi Islam dan itu adalah dakwah Islam, ya saya nggak memandang itu NU atau PKS. Yang penting selama itu tujuannya adalah uswatun hasanah, ya saya ikut berjuang di situ karena yang saya pandang adalah Rasulullahnya.
Iya, bukan NU-nya, bukan PKS-nya. Seperti itu sih waktu zaman muda dulu gitu. Dan alhamdulillah setelah pulang dari sono ke sini ternyata di umur saya yang sudah kepala 4 ini Allah menakdirkan saya kembali lagi pada NU. Gitu. Nah, kembali lagi NU pada waktunya, Pak. NU NU kan dengan sendirinya keren dakwahnya, NU keren dengan sendirinya. Kalau latar belakang Pak Haji itu usahanya apa? Kalau latar belakang saya kebetulan saya juga di samping usaha saya juga masih saat ini masih aktif sebagai karyawan di kawasan KIC, tapi saya juga lagi belajar usaha juga. Usaha saya sendiri adalah jual beli mesin, ya, Jual beli mesin dan robot. Jadi kalau ada robot-robot dari perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah nggak kepakai, sudah rusak, rongsok begitu. ya rongsok, jual, kita perbaiki, kita jual lagi. Seperti itu. Saya diajak kerja Monggo, silakan. untuk Bapak Ibu semuanya, kepada para donatur, para pengusaha, para orang yang punya rezeki banyak, kalau mendengar ini, melihat di acara ini, lalu tergugah ingin mewakafkan tanahnya untuk kantor-kantor MBC di seluruh Kabupaten Bekasi, bisa hubungi channel saya melalui kolom komentar atau ke nomor saya 0819 0559 6699. Nanti akan saya sampaikan kepada MWC sesuai tempat yang Bapak tanya punya tanah di sana. Insya Allah kalau berjuang bersama ini, insya Allah sesuatu hasanah akan muncul, ada kebaikan, ada ketenangan, ada ketentraman, kedamaian di dalamnya. Pak Kiai, mungkin yang terakhir Pak Kiai bisa memberikan motivasi kepada teman-teman NU di Kabupaten Bekasi supaya lebih semangat, terutama barangkali kalau mau konsultasi kok bisa Serang Baru bisa bikin kantor, kiat-kiatnya seperti apa Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya semuanya bisa dikatakan sederhana, ya, bisa juga dikatakan ya rumit juga, iya. Itu dikembalikan kepada kita sendiri. Yang jelas, innamal a'malu binniyat. Ketika ada sebuah keinginan dari diri kita, sebuah kesungguhan dari kita, pasti Allah memberikan jalan. Ya, itu sederhana. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Nggih. Untuk para donatur-donatur di sana, Ya. barangkali yang mau ikut seperti Bapak memberikan tanahnya wakaf kepada NU di seluruh Kabupaten Bekasi atau mungkin di seluruh Indonesia, monggo. Ya. Pasti kenikmatannya. Iya. Jadi bukan saya hanya berpegang pada satu keyakinan bahwasanya dawuhnya Mbah Hasim, siapa yang mengurus NU akan beliau anggap sebagai muridnya, dan yang beliau anggap sebagai santrinya, beliau doakan selamat dunia akhirat. Itu saja. Sebetulnya ya harapan saya bisa mudah-mudahan dengan saya mewakafkan tanah saya yang kecil ini bisa membuat saya dan keluarga bisa selamat dunia dan akhirat, bisa nambah usahanya. Satu rahasia, setelah saya mewakafkan tanah ini, ternyata saya dapat orderan robot, ya, yang insya Allah ini masih dalam negosiasi. Dibayar kontan sama Allah ya? Iya, masih negosiasi, dan mudah-mudahan Allah kasih ridho, Allah kasih seperti itu. Jadi buat rekan-rekan di sono yang punya kelebihan rezeki, jangan khawatir deh, jangan takut. Kalau kita ibarat katanya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu, siapa yang bertaruh dengan Allah itu tidak akan rugi. Itu saja. Itu keyakinan saya dan itu pegangan saya sampai sekarang. Jadi ya alhamdulillah saya punyanya segini. Saat ini saya punyanya segini, ya monggo saya serahkan. Gitu. Ya, mudah-mudahan di kedepannya Allah ganti dengan yang lebih luas. Itu aja. Amin. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Haji. Nanti nama Pak Haji akan saya di bawah ini dan nama Pak Kiai. Baik, pada Bapak Ibu semuanya, warga Nahdi di seluruh Indonesia dan wabil khususnya dari Kabupaten Bekasi, demikian bincang-bincang kami dengan Rois Surya, MBC Serang Baru, dan Pak Haji selaku memberikan wakaf tanah untuk kantor ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.